perkenalkan, nama saya Siti Robia Dalia atau bisa dipanggil Alda. Pada siang hari ini saya sebagai konselor yang akan memimpin jalannya sesi konseling pada siang hari ini. Oke, sebelumnya izinkan saya mengenali identitas Mbak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afina Sofiana, biasa dipanggil Mbak Afina. Sebelum itu Mbak Afina pada siang hari ini apa tujuan Mbak Afina mengikuti sesi konseling pada siang hari ini? Tujuan saya mengikuti sesi konseling pada siang hari ini sih lebih kepada agar perasaan saya itu lebih plong, agar saya memiliki teman cerita yang bisa mendengarkan apa yang sedang saya rasakan. Sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu penjelasan dari sesi konseling ini. Sebelum itu Mbak harus tahu dalam konseling itu kita ada yang namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu di sini kita akan menyimpan rahasia Mbak dan tidak akan menyebarkan rahasia Mbak kepada siapapun, sehingga Mbak bisa menyampaikan unek-unek atau curhatan Mbak, masalah Mbak senyamannya Mbak, dan tidak khawatir untuk menceritakannya atau sampai bocor dan rahasia Mbak seperti itu. Berarti saya bisa cerita dengan se-relax mungkin ya? Ya, silakan. Sebelum itu di sini apa yang Mbak rasakan pada saat hari ini? Pada saat ini ya, yang saya rasakan ya, saya lebih kepada saya merasa belum bisa membantu. Ya, saya posisi berarti 3 bersaudara. Orang tua saya jadi udah nggak ada dua-duanya, tapi saya ingin kerja itu masih ada kendala seperti itu. Ya, saya sekarang ini tinggal di Lombok ya. Terus saya sih pengen kerja seperti itu, cuma antara kerja dan jadwal kegiatan saya di pondok masih agak bertabrakan gitu. Tapi di sisi lainnya saya juga nggak enak kalau misalnya saya yang posisi sebagai seorang kakak itu belum kerja, sedangkan adik-adik saya itu bukan kerja seperti itu. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwasanya Mbak ini secara latar belakang Mbak mungkin ke orang tua Mbak sudah ada. Kemudian Mbak ini mempunyai adik-adik dan Mbak masih merasa karena Mbak belum bisa mencari uang tambahan atau pekerjaan, sedangkan adik Mbak sendiri sudah memiliki pekerjaan. Mungkin rasanya Mbak serasa bahasanya insecure mungkin ya masih tergantung ke adik saya ya gitu. Padahal seharusnya saya yang digantungkan oleh adik saya sih. Karena tadi Mbak bilang kendalanya karena waktu, dan Mbak juga di selain pondok. Kalau boleh tahu pondok Mbak itu setiap pondok memiliki peraturan. Kalau boleh saya tahu peraturan di pondok Mbak itu seperti apa? Ya lumayan ketat juga, kayak boleh keluar cuma izinnya itu ya ketat kayak gitu, harus benar jelas. Terus batas keluar itu berarti harus balik pondok itu pas maghrib ya, ada maghrib berarti sudah ada di pondok sebenarnya. Ya kalau lebih dari maghrib ya otomatis jadi pertanyaan. Mungkin memang karena kendala yang paling bukan besar sih, kendala yang mungkin utamanya itu karena peraturan dari pondok itu sendiri.
mungkin dari apa yang Mbak sudah ceritakan, saya bisa sedikit ada solusi mungkin solusi dari saya setidaknya untuk Mbak mencari pekerjaan itu, Mbak itu tapi saya bertanya dulu ya, Mbak itu ada masalah tentang hubungan antar pertemanan atau tidak? Nggak ada sih Mbak. Berarti Mbak memiliki hubungan baik atau Mbak memiliki teman yang baik? Kalau teman sih sempat ada teman yang menawarkan kerja seperti itu. Cuma kemarin itu berarti syaratnya saya harus keluar dari pondok seperti itu. Sedangkan waktu saya di pondok berarti kan ya sebentar lagi lulus seperti itu. Jadi saya agak disayangkan kalau keluar sebelum waktunya seperti itu. Oh ya, mungkin solusi dari saya, Mbak mencari relasi dari Mbak tentang lowongan pekerjaan yang ada, tapi Mbak juga harus bisa melihat antara lowongan yang Mbak cari itu bisa sama dengan yang bisa cocok dengan peraturan di pondok Mbak sendiri seperti itu. Jadi nanti tidak memberatkan Mbaknya dan tidak berat sebelah. Semisal nanti ternyata dapat ada lowongan pekerjaan kan, tapi tadi harus Mbaknya persyaratan harus keluar. Sedangkan Mbak sendiri kan ingin bertekad lulus dari pondok, mungkin setidaknya Mbak itu mencari lowongan pekerjaan yang tidak bertabrakan dengan peraturan di pondok Mbak itu sendiri. Semoga segera mendapatkan pencerahan buat omongan seperti yang cocok dan sesuai dengan waktu saya. Oke, mungkin sepertinya sesi konseling kita sudah mau berakhir gitu. Jadi kesimpulan di sini, Mbak kesini karena ingin sedikit mendapatkan pencerahan. Kemudian di sini karena Mbak memiliki suatu masalah, yaitu merasa ketergantungan terhadap adik-adik Mbak, sedangkan Mbak itu kakak yang harus jadi tempat ketergantungan dari adik-adik Mbak seperti itu. Karena masalah pekerjaan juga, terus kendalanya karena Mbak berada di pondok yang memiliki peraturan yang lumayan ketat. Kemudian solusi dari saya, Mbak bisa mencari relasi dari teman-teman Mbak tentang lowongan pekerjaan yang tidak bertabrakan dengan peraturan di pondok Mbak sendiri seperti itu. Oke, mungkin ada kesan-kesan terhadap Mbak pada sesi konseling siang hari ini? Ya, alhamdulillah setelah bercerita ya tentang saya agak plong sebenarnya, karena melihat juga tadi Mbak sudah memberikan pencerahan kepada saya. Semoga kedepannya bisa lebih rileks lagi dalam menghadapi masalah. Amin. Ya, mungkin karena ini sudah berakhir, saya berterima kasih kepada Mbak yang telah meluangkan waktunya, dan semoga Mbak bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan Mbak dan tidak bertabrakan dengan pondok sendiri. Mungkin sekian dari sesi konseling ini. Maaf apabila ada kesalahan, dan sampai berjumpa lagi.